Inilah kisah perang Saparua di Ambon. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang. Karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja Rodi mulai dikurangi. Bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat. Sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orambai kepada nelayan. Hei, mana pesanan perahu Orambai saya? Apa sudah selesai kau buat? Oh, sudah siap Tuan. Mari ikut saya mengambil perahu Anda. Bagus. Ini bayaran perahumu. Terima kasih. Tunggu, apa-apaan ini? Aku sudah bersusah payah untuk membuat perahu Orambai ini. Tapi hanya segini saja pemberian darimu padaku. Ini pun masih belum ada setengah dari keperluan bahan-bahan untuk perahumu ini. Benar-benar tidak menghargai sekali kau ini. Hei, kau tidak ikhlas membuatkan perahu Orambai ini untukku. Kau ingin menerima tindakan lebih tegas dariku. Masih untung aku mau membayar perahu buatanmu ini. Sudah, terima saja itu. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Hei, sudah selesaikan perahu Orambai buatanmu yang aku pesan? Perahumu sudah siap di sana. Mari ikut aku. Aku sudah menyetorkan ikan asinku untuk kapal-kapalmu. Bagus. Baiklah, aku akan membawanya. Apa? Kau mau main membawanya semuanya semudah itu? Apa kau tidak berkenan sedikit pun untuk membayar hasil kerja kerasku ini? Kau pikir tidak membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang keras apa? Alah, kau ini seperti dengan siapa saja. Aku kan sudah sering memesan perahu padamu. Apa kau masih saja menuntut bayaran padaku? Kau tidak membayar? Baiklah, aku akan memutuskan akan mogok kerja kalau kau tetap tidak membayar hasil jerih payahku dan jangan harap aku akan menerima pesananmu lagi. Apa berani-beraninya kau menuntut aku? Aku akan berbicara pada pimpinanku. Residen Saparua Vandenberg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Hai para rakyat Maluku, apa kalian ingin seperti ini selamanya diperlakukan oleh Belanda seenaknya? Pastinya kami tidak mau. Benar, enak saja para Belanda itu. Sudah, jangan hanya ribut saja. Itu tidak akan memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan sebagai Kapitan Patimura. Penyerbuan pertama
terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama seluruh rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei. Patimura, saya akan mempersiapkan peralatan dan senjata untuk penyerangan besok. Kapitan Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut berhasil menangkap Residen Vandenberg dan keluarganya. Namun, residen tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Patimura, lepaskan saya sekarang. Baik, kali ini saya akan melepaskan kalian. Tetapi ingat, jika kamu membuat ulah lagi terhadap rakyat Maluku, saya tidak akan memaafkan. Baik, Kapitan. Tapi saya tidak janji, Patimura. Patimura, kenapa engkau lepaskan mereka? Tenang saja, ini baru awal. Besok kita akan menyerang benteng Dürstedt. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Dürstedt. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Residen Vandenberg, istri, dan kedua anaknya tewas. Merdeka, kita berhasil, kita menang, kita menang. Ya benar. Sekarang kita telah menguasai benteng ini. Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin Mayor Bejes berusaha merebut kembali benteng Dürstedt. Apa? Pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Bejes datang. Benar, Patimura. Mereka datang ingin merebut kembali benteng Dürstedt. Datanglah tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejes. Hai Patimura, kembali lagi bersama aku. Kami datang ingin merebut kembali benteng Dürstedt. Tidak akan kami perbolehkan kau merebut benteng ini. Akhirnya, Mayor Bejes bersama para tentaranya pergi meninggalkan benteng Dürstedt. Keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Bejes berusaha merebut kembali benteng Dürstedt. Kapitan Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Bejes mati tertembak. Selama 3 bulan, benteng itu dikuasai Kapitan Patimura. Kita dapat menguasai kembali benteng ini. Merdeka! Merdeka! Datanglah sekelompok pasukan Belanda. Belanda mengadakan perundingan dengan Patimura. Patimura, maukah Anda memberikan benteng ini kepada kami? Dan kami akan memberi 5 keping emas. Saya sudah pernah katakan kepada Anda, saya tidak akan memberikan benteng ini walaupun Anda memberikan 5 atau 10 keping emas. Perundingan dengan Kapitan Patimura tidak berhasil, sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriah. Semua keluar, benteng ini harus segera dikosongkan. Kita mundur. Patimura mundur. Akhirnya Belanda dapat menguasai benteng Dürstedt. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Ribuk, Thomas Patiwail, Lukas Latumahina. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di Siri-Seri yang kemudian dibawa ke Saparua. Semuanya bawa Patimura ke Saparua. Saat tiba di Saparua, Apa yang kau ingin lakukan kepadaku?
Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Apakah kau mau? Tidak, saya tidak akan pernah mau bekerja sama dengan kalian. Karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura digantung di depan benteng Victoria, Ambon. Patimura, apa kau ingin sampaikan kepada rakyat Maluku? Patimura tua boleh dihancurkan. Kelak Patimura muda akan bangkit untuk membebaskan Maluku. Tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah. Dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. Dan itulah kisah Perang Saparua di Ambon.